Halo Bon. Dari mana lu? Touring lah gua nih nggak lihat Helm gua. coba dulu. Touring Vespa gua tadi. Wih, anak Vespa, gila. Anak Vespa karbitan baru. Sejak kapan lu jadi anak Vespa? Ya kira-kira kemarin lah. Berapa menit yang lalu? Jadi gini, tadi gua itu dia lama karena Vespa gua mogok ternyata. Gua Vespa beli minjem punya temen mogok. Iya, mah itu dia. Ternyata mogok di jalan. Nah, jadi teman gue bilang, Bram, ntar kalau Vespa gue mogok, lu taruh aja tuh kap mesin bagian samping, taruh di samping jalan. Samping jalan apa samping Vespa? Samping jalan. Samping Vespa. Nah, pinggir jalan. Nah, itu katanya kalau itu ditaruh di pinggir jalan itu adalah tandanya kalau Vespanya mogok. Cuman kalau nggak ditaruh samping, tandanya lagi cari kopi dia. Ya kan siapa tahu kita nggak tahu ada yang datang bantuin lu tadi siapa yang bantuin? Nah itu dia tadi gue ditolongin sama anak klub Vespa banyak banget gue. Rame. Neng kayak Ereking. Kok Ereking? Ya kan 2 tak. Begitu suaranya. Jadi Vespa itu ya terkenal dengan solidaritasnya. Keren. Gue belum pernah tahu gimana sih anak-anak Vespa kayak gitu. Nah itu dia. Lu tau nggak mau ada film tentang Vespa? Oh iya, gue pernah lihat. Nah, teman gue pernah tuh bilang ada film tentang Vespa. Tapi durasinya nggak terlalu panjang. Gue belum terlalu lihat. Nah, ini tadi kebenaran banget, Bon. Tadi pas gua mogok ternyata yang bikin itu film bantuin gua. Yang bantuin lu itu orang yang bikin filmnya. Iya, makanya gua langsung gotong ke sini, gua bungkus. Iya. Kamu percaya kan lo? Kita tanya dulu. Siap? 1, 2, 3. Cia. Ini dia ternyata. Ada Mbak siapa? Halo, aku Ataya. Oh, Kakak Ataya. Dengan Bro siapa lagi? Halo, saya Mario. Mario. Keren. Mario dan Luigi. Bukan. Mario Bros. Bukan, itu tukang ledeng. Ini tukang bikin film. Oke. Oh, jadi ini teman-teman lu yang tadi ngebantuin dan yang iya, terima kasih ya, Bro. Akhirnya Vespa. Maaf ya merepotkan. Vespa dorongnya bener nih, Vespa campur dorong. Vespanya minjem, dorong lagi. Repotin lu. Jadi langsung aja ya. Langsung, gue penasaran nih tentang filmnya boleh. itu loh. Gue pengen tanya. Itu inspirasinya dari mana sih bikin film tentang Vespa? Orang biasanya bikin film action, bikin film apa gitu. Idenya tuh sebenarnya karena emang dari komunitas Vespa juga, emang dari hari-harinya juga pakai Vespa. Oh, anak Vespa juga ternyata nih. Terus juga lingkungannya juga mau nggak mau kan teman-teman komunitas Vespa juga. Nah, jadi kesehariannya lihat itu dan emang pengen buat film dokumenter journey sih, lebih ke emang tentang traveling atau adventure tentang alam Indonesia. Vespa itu. Jadi sekalian tapi ini lewat Vespa. Jadi ngangkat Vespa juga, ngangkat pariwisata juga kayak pemandangan juga. Wonderful Indonesia. Oh iya, bisa. Tapi itu ada home production-nya, ada rumah produksinya. Iya, rumah produksinya itu namanya? rumah produksinya Finisi Picture. Oh, jadi yang Finisi bikin Pictures. Finisi Iya, Picture-nya. Oke, Finisi Pictures saya belum pernah dengar sih ya. Itu udah berapa lama sih berdirinya Finisi Pictures? Dari 2017. Udah lama ya. Iya. 2019 baru kita pakai nama Finisi Picture-nya. Tapi kalau sebelumnya ini udah dari Jojo Hari sih. Kita freelance sama beberapa PH gitu atau kolaborasi. Belum berdiri sendiri maksudnya. Dari berdikarinya pas di 2019 baru gitu. mulai kita itu fokus di situ aja atau ada bisnis lain dari Finisi Pictures? Kita sebenarnya ngerjain iklan sih, ngerjain iklan-iklan, video digital, macam-macam. Maksudnya nggak hanya film. Film justru baru ini baru pertama dan film pertama berarti? Ini film pertama, tapi kita sebelumnya kita udah jalan 50 episode. Kolaborasi sama Red Media dan Simple Mind. Ini jadi beda rumah ya? Maksudnya beda payung lah gitu. Iya. Simple Mind dari Red Media aku. Ini media partnernya berarti ya? Kerjasamanya ya? Kerjasama. Kita pernah di Makan Dulu namanya. Kalau lihat di YouTube ada Makan Dulu. Itu ada 50 episode. Gua kata apaan itu Dimakan dulu. Itu program maksudnya. Kita Gua bingung. Iya. Itu coba kita lihat. Nanti bisa lah. Ya itu documentary series tuh 50 episode. Gitu. Itu tayang di mana tuh? Makan dulunya itu. Di YouTube. Kenapa milihnya film dokumenter? Kan susah kayaknya film dokumenter. Paling nggak harus tahu dulu nih. Karena real sih ya. Jadi real
dokumentasi real gitu. Jadi lebih relate aja gitu. Jadi emang Lebih ngena kali ya? Iya, lebih kena aja Lebih ngena gitu. kayak bener-bener gimana Relate sih dengan- komunitas Vespanya, Ya, gimana kehidupan alam sehari-harinya anak Vespa kayak gimana solidaritas yang tadi lu bilang kali ya mungkin ya. Iya, iya. Dan dokumenter juga belum terlalu banyak sih di Indonesia. Maksudnya film dokumenter tuh belum terlalu banyak permukaan, lebih banyak film biasa gitu. Jadi lebih kan itu aja. Berapa kota? Yang syutingnya? Syutingnya. Hah? Syutingnya itu Pasti kita, tadi dari mana? Dari kita Jakarta ke Bali ya? Berangkat dari Jakarta, terus lihat Purwakarta ke Jogja. Heeh. Kota pertama itu Jogja. Dari Jogja itu kita ke Taman Mangu kaki Gunung Lawu. Iya. Mau Habis Solo ya? Iya, dekat sama Solo itu. Mau ke Solo. Habis itu kita lanjut ke Bondowoso. Heeh. Dari Bondowoso kita ke Banyuwangi. 5. Dari Banyuwangi kita nyebrang ke Bali. Wah, keren. Gue pengen dong sih sekali touring ke situ. Itu berapa lama? Proses syutingnya berapa lama ya? Proses syutingnya 10 hari. Udah cepet ya? Iya, cepat. Kenapa Tapi nggak ekstra? Wah, liburan dulu nih Jogja gitu. Kayak baru Taman perjalanan berangkat aja. Maksudnya totally dari mulai kita berangkat dari Jakarta sampai di Bali. Oh. Belum pulangnya maksudnya. Oh. Pulangnya jadi total tuh hampir 2 minggu ya lebih. Hampir 2 minggu ya. 15 hari, 17 hari kalau nggak salah. Oh iya. Lupa. Ya, Pulangnya lama soalnya. Sorry, gue potong dulu. Gue inget nama filmnya itu apanya? judul filmnya apa? The Last Journey. The Last The Last Journey. Nah, The Last Journey itu apa sih inspirasinya ngambil film itu tuh? Maksudnya kayak latar belakang filmnya itu memang apa khusus untuk Vespa atau Enggak sih. Ini kayak ini sebenarnya The Last tuh momen sih. The Last Journey itu momen 4 sahabat ini. Jadi momen kebersamaan mereka. Sinopsis boleh kali ya, tapi jangan spoiler ya. Ya. Itu lebih ke momen kebersamaan mereka yang nggak mungkin terulang sih. Soalnya belum tentu lagi mereka bisa bareng-bareng itu. Oh. Sama kebetulan juga saat itu ada di Bali lagi ada terselenggara Ada event ya? Vespa Event World Day. Vespa, iya itu tuh. Vespa World Day itu Vespa itu Ya, event besar internasional lah itu. internasional dan eventnya Vespa itu. dan itu Indonesia pertama kali dan ini baru pertama kali keluar dari Eropa. Oh gitu. Dulunya Iya. di sana terus Selalu ya. di Eropa dan ini pertama kali keluar dan kita dikasih percayaan jadi tuan rumah. Wah, jadi gila itu sih, momen keren. yang berarti di Asia pertama kali. pertama Widih. Wah gila keren. gitu. Jadi itu momen yang sayang banget kalau Dilewatkan. sampai dilewatin khususnya untuk anak-anak Vespa. Gitu. Menarik sih. Tapi yang aku agak penasaran ya. Ini kan udah Vespa. Terus filmnya film dokumenter ya. Mas, terus aku mau tanya nih, strategi promosinya buat memperkenalkan film tuh gimana? Kamu Mas siapa nih? Aku. Ayo udah silakan. Silakan Kak. Iya silakan. Maksudnya kita dari sosial media aja sih. Kita kenalinnya dari sosial media, The Last Journey itu apa, yang kayak gitu. Dan kapan mau di screening, yang kayak gitu sih. Ya salah satunya lewat screening ini sih Iya. yang Kapan tuh kita screeningnya? adakan. Nah, Screeningnya itu besok tanggal 14 Juli 2023. Wow. 13. Oh, besok. Besok. Lumayan nih nonton dulu. Itu di mana? Di Kineforum. Di Kineforum Taman Ismail Marzuki. Oh, di tim. Ya tahu. Kita ke sana ya. Oke. Gampang. harus Kita datang ngajak teman boleh ya? Biar rame. Ayo datang iya. Terus nanti apakah akan ikut festival film kah atau nanti siapa tahu masuk bioskop kah? Rencananya ini karena besok kita tekeninnya ke screening. Nah. Jadi bukan premier, jadi kita screening biar kita masih bisa after ini kita mau ikut festival. Di mana tuh, Bro? Ya banyak sih lumayan nanti. Oh. Produser deh. Paling deket deh, paling deket Internasional. di mana? Nggak kan abis ini kita baru mau daftarin maksudnya. Jadi ke berbagai festival Oh iya. internasional Baru mau juga diikutkan sekalian. setelah Baru ini. mau karena Mudah-mudahan lah ya kita bantu doa. baru mau Penasaran rencana. sih gue film kayak apa nih. Iya. Tapi boleh tanya nggak, Bro? Lu sendiri di dalam film ini sebagai apa sih? Sutradaranya, produsernya juga. Pantas gue nggak lihat di dalam kebetulan. itunya trailernya. Ternyata sutradaranya. Oh. Iya. Pemain belakang layar. Namanya lah ya. Mbak Gilka. Kakak dong. Kakak Ata ya. Kakak Ataya sebagai
Aku dari Simple Mind aja sih, kita Penyelenggara. partner ya. Belakang layar juga. Belakang layar juga. Oh. Kan film ini kolaborasi sama Simple Mind. Terus mau tanya nih, ada pesan apa sih yang diberikan di film ini nanti kepada para penonton gitu? Jadi pas abis nonton, apakah aku akan jadi anak Vespa? Ya, apakah mendorong seseorang untuk menjadi anak Vespa atau mungkin mendorong seseorang untuk membangun quality time dengan teman-temannya yang nggak akan terulang lagi? Wah iya nih. Gitu loh. Dalam banget omongan lo. Iya, pengalaman. Ini penekanannya lebih ke journey sih. Jadi momen kebersamaan itu emang pokoknya dimanfaatin deh kalau lagi journey sama teman-teman tuh. Dimanfaatin ini mungkin sama nikmatin prosesnya. Jadi nggak usah buru-buru untuk misalnya dari Jakarta mau ke Bali, nggak perlu kita ngebet atau buru-buru banget untuk ke Bali. Kita nikmatin prosesnya, perjalanannya itu. Oh iya, karena journey itu momennya tadi. Karena kalau mau ke Bali tinggal pesen pesawat juga sampai, ya kan? Dan lu berangkat sini sampai situ udah kelar, pulang lagi. Dan mungkin gini ya, yang dinikmati itu adalah kayak momen merekanya, cerita merekanya, terus kayak pengalaman di setiap pemberhentian yang mereka berhentiin itu apa aja. Itu bakalan jadi cerita masa tua lu nanti. Nah, iya. Dan ini kan naik Vespa tua nih. Wah, itu yang tadi gue bilang tuh. Orangnya nggak tua kan? Orangnya nggak tua kan, walaupun Vespanya tua. Nah, selama pembuatan film yang berapa kota tadi? 5 betul. 5 kota sampai ke Bali. Itu ada real bener-bener mogok gak? Kayak wah harusnya tag nih pakai mogok lagi gitu. Ada nggak Pak? Ada nggak pengalaman yang selalu? Oke gitu. Selalu. Kayaknya setiap kota malah justru yang motor teknisinya lagi. Jadi kalau di berempat itu kan ada sebenarnya bukan teknisi yang kita bawa, emang kebetulan dia yang paling ngerti teknis mesin dia dan emang kita kalau ada apa-apa ke dia lah gitu. Justru motornya yang rusak. Dia yang paling pertama dari menuju Jogja, dia yang mogok paling bermasalah. Makanya itu jadi yang unikannya itu sih, yang lucunya itu. Itu feeling lu selama menempuh jalan itu gimana sih? Kan banyak tempat-tempat indah yang lu temuin. Yeah. Karena biasanya gini, kalau lu misalkan touring jauh gitu identik dengan pasti jenuh di jalan. Yeah. Capek berhenti dulu, akhirnya istirahatnya bukannya bentar tapi justru lama karena jenuhnya tadi. Gitu. Nah, di lu sendiri ada nggak yang lihat pengalaman pengalaman ngeliat view yang bagus ataupun apanya ya itu namanya sih? Mungkin pemandangannya kali ya. Pemandangan alam Indonesia. Spot wisatanya. Nah, dari 5 kota justru di perjalanan ini itu yang kita nikmatin, yang kita prosesnya itu, yang perjalanan kita kayak kita ke Jogja, kita berkunjung ke komunitas Vespa Jogja dan workshop Vespa gitu, yang emang kita udah kenal sama teman-teman di sana, udah banyak lah teman-teman kita di sana udah nunggu. Jadi kita tidur di situ, makan di situ, terus juga kita mampir ke Merapi, kita nikmatin kulinernya di situ sih. Proses kita bertemu kearifan lokalnya dan keramat tamahan setiap masyarakat. Dan khususnya setiap Vespa tuh solid banget sih. Jadi kita kalau kita tahu kita mau ke satu titik ini, mereka udah nyambut banget. Dan kita mogok, misalnya kita ada kendala, yang satu orang doang misalnya jalan, kita kabarin, itu dari berbagai daerah bakal datang langsung disamperin ya. Pokoknya kenal nggak kenal harus nginep, penginapan, makannya tuh kan? Dijamin sama mereka. Temen lu ada yang mau jual Vespa nggak? Gue mau beli Vespa deh. Langsung ya? Iya, gue beli Vespa aja. Maksudnya Ntar dulu deh, gue nanya, Mbak Taya waktu syuting ikut nggak? Aku enggak. Kenapa? Gimana ya? Udah kebayang ya? Udah kayaknya capek nih, udah capek. Dia mah jauh. Dia jaga Anang, dia aja. Kita ini aja sama dia, bagian ini kabar-kabarin. Berarti kan berarti kan proses promosinya udah lumayan lama ya. Itu respon dari orang-orang gimana? Dari masyarakat itu? Responnya tuh lumayan antusias tuh gede banget sih. Apalagi yang direct ke Mas Mario tuh juga banyak, ke teman-teman produksian, ke teman-teman cast itu juga banyak banget sih. Jadi kayak sempet yang segininya ya gitu untuk antusiasnya. Gak nyangka juga gitu. Karena memang jarang-jarang ya film yang ngangkat konsepnya kayak gini gitu. Dari Bro Mario bikin film itu sendiri, apakah ada something sih yang bakal dituju? Gue mau kira-kira gue ngambil yang nggak ada pasarnya. Maksudnya karena kan baru pasarnya adalah film keluarga dan film horor ya. Terus gue ngambilnya film dokumenter yang orang-orang udah bosen lihat yang tadi itu. Siapa tahu belok nih, untung gue gede. Ataukah emang gue anak Vespa, gue harus bikin film tentang Vespa nih? Ada idealisnya atau emang ada materialistisnya nih?
Enggak, ini lebih kayak emang sampai ke depannya tuh gua akan angkat keindahan Alam Indonesia. Oh, jadi ada Karena dua emang, itu yang diangkat tadi. Iya, emang suka traveling juga di luar Vespa, emang suka traveling dan lumayan banyak udah ke berbagai daerah dari situ yang gua akan balik lagi ke tempat ini, dan dari sini setelah mendirikan Pinisi Picture ini langsung udah kebayang tuh bakal ini akan gue dokumentasikan keindahan ini semua dan apa. Emang udah konsepnya berarti ya. Iya, Berarti kearifan lokalnya apa segala macam yang karena kita nggak melulu cuman masalah kalau ke daerah tuh nggak cuman buat traveling aja lihat-lihat yang bagus-bagus, justru kita di situ komunikasi sama masyarakat lokalnya. Tempat-tempat bersejarahnya, yaitu tadi kearifan lokalnya, kuliner khasnya, itu yang kita sebenarnya yang ini sih yang akan gue coba. Saya akan capture itu melalui dokumenter gitu. Dan nanti akan dikemas lagi nih. Akan jalan lagi setelah ini. Nggak harus tentang Vespa. Ini cuman ini baru permulaan. Sebuah covernya doang ya. Covernya doang. Gue mau. Tapi ini kan membahas tentang wisata ya. Iya. Wisata, apakah nanti kedepannya akan ada kerjasama dengan dinas pariwisata juga atau bagaimana? Mudah-mudahan sih. Amin. Udah kalau ada support, udah ada yang gitu. Udah ada yang mention, udah ada yang nyundul sih, udah ada kode-kode yang keren tuh. Cakep tuh. Setelah film ini dia ngangkat tentang pariwisata, tapi juga ngangkat tentang Vespanya dan solidaritasnya itu tuh yang keren. Iya, ya karena memang gue lihat tuh kayak relate dengan kehidupan anak-anak Vespa ya. Disampaikanlah pariwisatanya tadi. Iya. Ini idenya cukup keren sih gue bilang. Maksudnya filmnya ngena banget. Iya. Jadi dia mungkin kita ngeliatnya, oh ini film Vespa nih, ternyata film tentang keindahan Indonesia. Iya. Iya kan? Iya kan? Ini akan kebawa nih kalau nonton film ini, kita Iya. ke berbagai titik yang kita lewatin tuh kita selalu mampir ke gunung, ke pantai. Wah, nanti harus lihat filmnya deh. Itu bakal kebawa ikutan jurni itu. Ikutan jurni juga sih maksudnya, bukan bawa nontonnya. Tapi bicara soal nonton itu screeningnya kan besok ya? Apakah tiketnya tuh dijual terbatas atau bebas? Enggak, kita kebetulan karena ini screening, ini kita invitation only sih. Oh, invitation. Kita invitation. Kalian di-invite. Iya. Kudu dateng nih gitu. Kata dia Siap. ajak teman-teman boleh nggak biar rame gitu. Ajak komunitas. Tapi bikin syarat. Harus beli Vespa dulu. Aduh. Susah. Iya, modalnya. Beli helmnya dulu kan udah ada. Kayak tadi. Cuma pakai helm doang. Helm telur asin. Udah pakai helm dorong lagi. Nih, aku mau ke Mbak Taya nih. Mbak Taya, susah nggak sih buat mempromosikan film yang notabene dokumenter gitu? Awalnya ini tuh susah-susah gampang sih. Karena kan ya dokumenter. Biasanya dengan dokumenter tuh udah ada skeptis, boring kan. Iya. Iya kan. Tapi ini setelah aku ngeliat trailer, dari trailer deh, ini aku kayak ini oke sih. Ini oke. Banyak di film itu nggak cuman Vespa aja. Terus banyak deh yang kayak manjain mata gitu. Tapi gini ya, aku lebih ke masalah filmnya. Filmnya tuh apakah ada nggak sih? Oh ini tanggapannya dari marketing juga bagus kan tadi. Itu ada nggak sih? Nih ntar kalau gede nih meledak nih, ngelebihin ekspektasi, masukin bioskop kali ya? Ada nggak, Bro Mario? Ada kepikiran ke situ nggak? Atau nggak usah lah, gue mau ngincar festival film aja lah. Iya. Itu Mungkin ke arah situ dulu kali. Iya, ke arah situ dulu, fokusnya ke sementara ini. Dan emang udah ada request juga screening di berbagai kota nih udah request. Nah itu baru mau nanya gue. Kan tadi banyak ke Jogja lah, ke Tawangmangu, ke Banyuwangi itu apakah akan ditampilkan di sana atau enggak gitu? Rencananya sih kalau emang memungkinkan ada yang support kita, dan emang permintaannya udah gede banget anak sih. Anak Vespa masa iya, paling nggak nyewa inian lah, apa namanya misbar. Tapi so far antusiasnya gede banget sih. Jadi, pasti sih. Langsung direct ke Mas Mario gitu kan. Nanya kapan. Ke Red Media juga, ke Simpleman. Jadi mereka masa sih kita nggak kebagian nih gitu. Iya. Gitu, masa kemarin udah kesini, gua nonton duluan gitu. Iya. Siapa tahu gua masuk ke layarnya gitu. Siapa tahu kena dikit. Iya gitu. Pas trailernya keluar tuh, wah itu lebih jadi itu lebih gila lagi sih. Banyak buat DM masuk. Banyak yang masuk. Itu berbicara tentang wisata dan Vespa digabungkan dalam satu kemasan ya. Iya. Nah, kita pengen tahu makna dari film The Last Journey ini tuh apa sih? Dengan gabungan dua unsur ini tadi. Maknanya itu sih lebih ke
solidaritas, kebersamaan, sama keindahan alam Indonesia dan momen besar yang kita dapat kesempatan itu dari Festival World Day. Tapi di sana syuting di Festival World Day-nya itu Syuting kita. wah Itu itu dia. dia Belum dapat momen. pertama Iya. kalinya tuh Iya, betul. Iya. Artinya di luar Eropa, gila keren. gitu. Aku mau tanya, tapi Mbak Ataya jawabnya nanti ya. Habis itu kita games dulu. Aku mau tanya nih, ada nggak sih komentar netizen Negatif. yang negatif? Nah, itu. Oke, kita jawabnya nanti ya. Nanti Oke. jawabnya nanti. Oke, Kita agak kita ada games dulu. selingan Oke. sedikit dulu. Jadi kita main games kata cepat. Ucapkan kata ini 3 kali dengan cepat, sangat cepat. Jangan di gua dah, kameranya dah. Gila. Oke. Gua kelihatan di kaca no. Kameranya menyorot ke gua. Gak apa-apa lu jadi kayak cewek yang di papan ronde. Ini Yang di kayak boxing. itu, kayak Aryo. Malah digoin lagi. Oke, katanya untuk Ataya adalah kucing-kucingku kancing di kunci-kunciku. Kita biasanya Kucing-kucingku ribet. kancing di kunci-kunciku. Gue ngomong pelan aja ribet ya. Iya, Lebih makanya. cepet. 3 kali cepet. Ya Ya. udah. Siap. Oke. Go. Kucing-kucingku kancing di kunci-kunciku. Udah lah. Dalah. Bener genset banget. Gampang nyerah banget. Dalah. Ada garis itu udah bener. Dalah ya baru kucing. Dalah. Tiga, udah. Susah. Next ke Bro Mario. Ini ada kata kepala di perut, kepala digaruk. Nah, sebutin 3 kali cepat. Oke, Bro, siap. 1, 2, 3. Kepala di perut, kepala garuk, kepala di Digaruk. kepala Nggak di ada perut. Nggak ada nih. Kepala di itu ketinggalan ya. Oh, ya. Aduh. Ganti. Kepala digaruk ya? Digaruk. Oh, Keburu dihafalin dulu tuh. ini bukan masalah hafal menghafal. Ready. Ini masalah skill besar. ya benar. Kita coba. Kepala di perut, kepala digaruk 3 kali cepat. Siap. 1, 2, 3. Kepala di perut, kepala digaruk, kepala di perut, kepala digaruk, kepala di perut, kepala digaruk. Ada perubahan sedikit lebih. Itu. Gas, kelar. Sudah. Nggak adil nih, tuan rumah. Nggak ada. Ini biasanya yang kalah kita ini biasanya. Kemarin kayak gitu nya. Kita juga yang kalah. Aduh, ini mang korban kayaknya nih kita nih. Berikutnya pertanyaan bukan jawab. Kalimat berikutnya itu ada di Boni. Oke, kita lanjut next segment. Tuan rumah, boleh ngelak. Ih, curang. Dandang di dinding dong ding. Wah, yang tokat-tokat nih gue, tokat-tokat nih. Ya. Gue dudung. Dudung. Dudung ambilkan dandang di dinding dong. Ding Wah, dong, gila itu. ding dong. Apa sih? Wah, anjir lah. Dudung ambilkan dandang Wah, di gila dinding itu. dong ding. Dudung ambilkan dandang di dinding dong ding gitu. Editor tolong dipercepat aja nanti ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dudung ambilkan dandang di dinding dong ding. Dudung ambilkan dandang di dinding dong ding. Dudung ambilkan dandang di dinding dong ding. Panjang susah sih ya. Game selesai. Satu lagi. Ini tongkat. Waduh. Ini keren. Waduh. Ini. Gue pasang headset bener-bener dengerin ya. 3. Saudara-saudara, katanya adalah tongkat apa tadi? Tongkat, kontak. Ya elah. Gue ngomong biasa aja belibet ini. Coba. Tongkol. Oke, tongkat, kontak, tongkol. Aduh. Cepat 3, 2, 1, go. Diam dia. Gue aja sudah mau menyebut kata-kata itu. Tongkat, tongkat. Tongkat, kontak, tongkol. Cepet dong. Tongkat, kontak. Nggak bisa malah. Itu susah tapi emang. Udah mau terucap. Lagi susah nih. Ini Bang, Nyerah. produsernya ngerjain Aduh. gue nih acara gue. Maaf Kita ya doang guys, yang maaf, berhasil, guys. bro. Lanjut Jebakan. pertanyaan yang gantung. Jebakan Batman nih bang. Batman aja kejebak apalagi gua. Oke, Mataya, balikin tadi. Jadi selama masa promosi itu ada nggak sih yang berkomentar negatif? Terutama kan tadi Mbak Tai bilang kita promosinya di IG kan. Ya itu ada nggak sih komentar yang negatif? Vespa doang apa sih gitu? Atau Alhamdulillah enggak sih. Vespa banyak mogoknya nih, malas gua gitu.
itu adventure-nya gak sih? Dengan banyak mogok gitu kan Oh, iya banyak juga cerita. ya. Iya, iya, iya. Jadi bahan cerita bongkar-bongkar mesin tengah jalan. Tapi alhamdulillah so far gak ada negatif, nggak ada. Belum. Jadi welcome banget ya. Mm-mm. Wah keren. Karena kan komunitas Vespa gede banget ya Iya kalau di Indo sih. dan mereka Iya sih, pasti benar. excited gitu. Justru itu kan mendorong mereka untuk lebih berkreativitas di balik itu Nih sih. satu gue pertanyaan buat Bro Mario nih. Kan ngambilnya Vespa yang klasik ya, yang zaman dulu nggak. Terus pasti di setiap kota ada dong nemu komunitas Vespa yang Vespanya tuh bannya banyak, ngerti gak sih? Vespa yang Ya, iya yang kata yang banyak iya tenteng-tentengnya itu. tenteng-tengahnya, atau ada Vespa panjang, Vespa ke samping ada kos-kosannya gitu kan. Iya. Kos-kosan tiga Itu pintu. Vespa ekstrim namanya. Nah iya, oh itu ekstrim namanya. Oh ada. Banyak, dan ini kan sepanjang perjalanan kita ketemu bikers Vespa dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga. Jadi itu yang mulai dari Purwakarta kita udah mulai hawanya tuh udah Udah terasa aneh-aneh tuh. sih. Vespa aneh-aneh gitu. Jogja lagi, kemana lagi tuh udah ya kita berhenti juga bantuin mogok juga segala macam, terus bahkan ada yang ke situ bawa anak istrinya. Oh. Goceng, dan ada yang sampai sana dijual di sana ada juga gitu. Vespanya kan? Vespanya. Bro ada tuh, gue pernah dengar cerita ada anak Vespa. Dua orang dia, jadi bonceng anak Vespa, dia mau nonton konser kemana gitu. Pas udah nonton konser, mereka nggak ada duit. Terus Mereka jual ban serep ban serep Vespanya dijual. buat beli bensin Iya, ya iya, waktu iya. itu. Nah itu juga di Vespa Extreme juga gitu, mereka kadang juga ada yang bawa botol aqua Botol-botol atau apa segala macam minus, buat di dirijen lawak gitu itu, juga ya. buat jajan apa uang makan mereka atau bensin. Gitu. Jadi sampai segitunya ya komunitas tuh ya. Iya, apa segitunya sih. Terus ada yang benar-benar orang menengah ke bawah, ada juga sampai menengah ke atas itu juga ketemu. Iya, sampai yang pejabat-pejabat juga banyak kan yang ke Vespa World Day di perjalanan itu. Walaupun sebagian towing, tapi kita ketemu juga emang bikers banget lah. Emang udah cukup berumur tuh dari Bandung, dari Aceh, Situ dari ya. mana itu kita ketemu yang Tujuannya emang gila, ke sana udah. sih. Iya, jadi emang Ke wah, Bali. ini dan kayaknya di momen itu deh, soalnya ini gede banget kan momennya, eventnya gede dan Tapi momennya pas sih sebenarnya. ya Pertama kali lagi di Asia. Pertama kali. Ya. Bukan di Indonesia tapi di Iya, Asia malah. Asia gitu. Tapi Vespa Extreme itu salah satu daya tarik juga kenapa orang-orang luar itu mau ke sini sih. Karena tertariknya Karena di gitu ya. tempat lain nggak ada, Oh, di iya, negara juga. lain nggak ada. Kalau di luar Baru negeri mau nanya nih. hanya motor ya, bukan Vespa ya. Motor yang pakai kayak betap di sampingnya. Iya, Itu mah motor keren. Iya kan Kita ada mah juga begitu. yang enggak ininya yang Kayaknya nggak ada deh gua waktu itu ke sana. Ini kan bahkan sampai ada jadi kayak warung. Saya. Amat gua. Dia kan bawa Vespa sampingnya warteg ya kan. Iya, tapi sampai ada yang kayak Sampingnya gitu. termos, Magico. Tapi kepikiran ya. kalau menurut Bro Mario nih, berarti kan orang yang tadi dibilang orang luar tuh pengen penasaran nih sama Iya, salah satunya Vespa itu. yang kayak gitu. Pendapat mereka gimana? Nah itu. Mereka ya buat mereka unik kali ya. Unik kali nggak ada pernah dia nggak nemuin di negara lain gitu. Di negara Dan yang sering nggak iya, ada. di negara nggak ada. Gue juga heran sih. Justru itu dia menilai orang Indonesia kreativitasnya Jadi tinggi-tinggi. Italinya kan nggak ada kan negara asal. Iya. Miyagi. Karena situnya Vespa doang. Iya. Nggak ada wartegnya. Iya, Nggak ada kos-kosannya. Ada warung kos-kosan, iya benar. Bahkan ada balai-balainya ada. Gue besok Iya. mungkin 2 tahun lagi nih Vespa sampingnya apartemen. Disewa-sewain. Aduh, gila. Oh ya, bro, gue mau tanya dulu tentang screening yang tadi dibilang sama Taya. Kan besok tuh hanya invitation doang nih. Ada berapa orang sih yang diundang besok? Dan konsep untuk screeningnya besok itu seperti apa? Oke, buat lebih jelasnya kita langsung ini aja ya, ngobrol sama penyelenggara, salah satu penyelenggara juga. Ada datang tamu penyelenggara ya, langsung. dari rekan kita dari Tak pikir tadi dari masih Unisi juga. yang Jawa. Iya. Oke deh. Oke, kita undang dulu Berarti, aja ya. Mbak siapa namanya nanti? Pas ya. Pas ya. Jadi yang Pas ya. di take out adalah Mbak Taya. Oke, Mbak Taya. Gak enak ya. Apa-apa ya. Maaf nih kita. Iya nggak apa-apa. Sukses ya Mbak Taya. Sip. Sukses terus ya. Thank Semuanya you semoga loh, Mas. komennya positif terus. Amin. Thank you Mas. Sukses selalu ya. Bye. Ada Bro Udah ada Pasha. yang baru. Namanya Bro Mario nya. Iya. Tadi kita kan tanya Bro tentang berapa banyak sih yang diundang ya Bro Mario. Iya. Dan konsep dari film The Last Journey, konsep screeningnya screeningnya itu seperti gimana? apa? Gitu.
Oke. Mungkin bisa bantu jelasin. Ya, basically karena ini pilot projectnya dari Pinisi Picture and Print, Pinisi Creative House, so dan juga dokumenter yang hasil dari pioneernya si Pinisi Creative House dan Picture yaitu Mario. Kita bikin se-eksklusif mungkin sih, gitu. Jadi semuanya undangan kita bagi 3 sesi. 3 sesi. Pertama media, influencer dan undangan internal gitu. VIP lah ya. Ya. VIP. VIP. Bro boleh agak maju bro, suaranya Oke. agak Terus, kecil soal. Dari undangan itu apakah ngundang komunitas juga, komunitas Vespa? Pasti. Masuk dalam undangan 90 orang Yes. per sesi. Termasuk gitu. yang ekstrem nggak tuh? Tadi kan kita ngomongin dia, Iya, kita tadi ngomongin itu sampingnya ada kos-kosannya, ada warteg kayak. ini apa namanya? Marabunta. Oh iya. Yang satu setengah sini, satu di sini. Iya. Yang Bisa tuh ada ini galon-galon kan. Iya. Wah, gue besok bawa marching band. Itu ya kalau mereka sih ada ya, mungkin ada sebagian tapi nggak tahu mereka akan datang atau enggak sih. Tapi yang pasti komunitas-komunitas yang memang Ini yang terdekat dulu yang ya. terdekat sih, yang terdekat sama teman-teman yang ikut dalam case si Last Journey, terus teman-teman influencer, teman-teman komunitas musik maupun film, otomotif itu Oh banyak juga berarti ya. lumayan. Jadi sih. total berapa Itu tadi juga. yang diundang? Undangannya deh. Undangannya itu kan kapasitas Kineforum sendiri kan 90 ya. Ya, Jadi 90 per ini per sesi. Demandingnya sih 2.755 lah. 2.700. Baru bukan. Kita ini seindar nih. Bagaimana nih? Sekalian GBK-nya. Makanya. Pengen sih, tapi aimingnya adalah ini sebagai kick off sih. Kick off dari plan kita untuk itu dia karena ini produknya si Pinisi Creative House dan Pinisi Creative Pictures, aimingnya ke festival dan OTT gitu. Jadi ya kita mencoba simultan lah gitu. Jadi kick off-nya dari sini, besar harapan kita tuh adalah ya itu dia ke festival-festival, lalu juga roadshow ke beberapa kota yang memang menjadi Iya. Tujuan dari Pasti sih ya. Kalau roadshow pasti sih ya. Rute yang kemarin. kan banyak tuh. Iya. Ada beberapa gitu. Jadi ya dan teman-teman lokal juga support aja. Iya, banget. Nah, ini untuk screening film ini sendiri dari The Last Journey itu apakah hanya di Jakarta aja atau ada beberapa kota lain yang jadi tujuan-tujuan film tersebut? Terus tempatnya di mana aja? Kalau memang ada nanti di luar kota. Oke. Untuk yang seperti gue bilang tadi. Setelah Jakarta deh. Setelah untuk rute aja, rute tuh di Jogja. Paling dekat sih Jogja. Jogja ya goalsnya sih Jogja, Bali. Bali pasti gitu. Mungkin Bali akhir kali ya. Iya, Bali Bali ya akhir. Big Gongnya Bang di sana Bali. lah. Heeh. Gongnya di sana. Nyampe tuh Jogja. 2.700 orang nyampe. Kalau di Bali nanti ya. Sampai sono. Taman Mangu itu ya, kita rute Taman Mangu kaki Gunung Lawu itu. Kayaknya kita pengen kayak nonton layar tancap sama warga. Iya. Misbar. Nostalgia lah ya. Nostalgia itu. Iya. Kan kita juga di situ kan, di situ kita kuliner di situ kita. View-nya juga paling gila tuh. Yang di situ. Ya salah satu yang Best banget. Nah, pas banget nih. Gue mau nanya, tapi jawabannya udah ada. Pengalaman menarik atau view terbagus tuh di mana? Tapi pengalaman menarik selama entah mempersiapkan filmnya atau selama take Processing produksinya filmnya tuh di mana gitu? Ini dokumenter lumayan rumit ya, karena ini apalagi rutenya jauh, terus keterbatasan fasilitas gitu kita juga kendalanya kita sedikit mogok. Iya, karena itu benar-benar juga naik yang Vespa kan, tadinya benar-benar kita Vespa. targetnya misalnya ini Kak kira-kira 5 hari sampai, ternyata jadinya 9 hari gitu-gitu. Nah, kayak gitu-gitunya tuh. Makanya kita baru sampai fast forward-nya di hari ketiga. Walaupun kita udah sampai di hari kedua ya. Tapi sampai Bali pun masih ada yang mogok. dan iya jadi Kalau nggak mogok nggak Vespa. iya sama nolongin orang juga sih. Jadi kebetulan ketemu sama komunitas atau teman yang mogok, ya kita bantu dia sampai jalan. Nah,
kita support. Ada nggak sih yang ketika kan kayak tadi di Jogja ketemu komunitas, di mana ketemu komunitas, terus ada nggak yang komunitasnya, gue ikut tuh sampai balik gitu? Iya. Dia juga ikut touring gitu. Ada. Dari Jogja udah ada yang bergabung, dari Bondowoso nggak bergabung juga, makanya jadi dari 4 tuh akhirnya total 8. Tapi ada yang terpisah lagi, ada yang ketemu lagi di Fast Forward Day-nya gitu. Dari 4 jadi 6 jadi 8. Di Balinya tuh 12 kalau nggak salah. Tapi ada yang misah lagi juga gitu. Sampai di situ. Dan ada yang dari Jakarta ketemunya di Bondowoso. Sama-sama dari Jakarta. Sama-sama dari Jakarta. Kita temenan sebenarnya. Cuman Ini emang misah, dia udah jalan duluan. Gitu. Terus kesalik. Iya. Ya ketemu di situ dan yang ya uniknya ya ada itu sih, mereka itu pertama kali dua anak itu pertama kali jalan jauh. Berani-beraninya dan kita ketemu di situ di Bondowoso gitu. Oke. Kan tadi prosesnya udah nih, proses syutingnya. Buat screeningnya ada nggak kendala yang susah tuh apa? Kan tadi katanya mau yang di kaki Gunung Lawu tuh kayak mau bikin layar tancap. Layar tancap. Itu susah nggak sih? Kita mungkin itu nanti ya, maksudnya kita harus survei dulu yang memang menjadi apa sih kira-kira, ini masih brainstorming sih gitu, dan juga masih persetujuan teman-teman yang akan ikut roadshow, which is adalah si cast-nya gitu, pasti. yang kita harapkan mereka ikut gitu, karena kan mereka ya akan mendapatkan feel-nya di situ gitu. Jadi ya masih dalam penggodokan gitu, titik-titiknya di mana, detailnya seperti apa gitu kan ya. Semakin sebenarnya ya itu dia, semakin bukan merakyat quote on quote ya, semakin bagus sih gitu. Jadi semuanya bisa menikmati. Berbaur ya. Iya. Terus kalau dipikir juga kan komunitas Vespa kan dalam notabene kan kalangan yang menengah ke bawah kan ya. Tapi enggak juga. Enggak juga. Pikir beli Vespa mungkin mungkin gara-gara sering kayak yang touring tuh ya, yang tadi gue lihat yang kayak yang ekstrim, terus yang sering mogok terlihatnya gitu kan seperti itu ya. Coba cek harga Vespa sekarang. Nah, makanya dipikir beli Vespa murah kali. Udah nggak ada yang normal. Iya sih, benar. Vespa klasik aja mahal banget sekarang. Ya itu dia, klasik makin klasik makin mahal. Nah, Jangan Vespa kecuali Vespa yang Matic sekarang ya. Sekarang masih normal lah. Tapi kalau yang dulu mah udah barang namanya juga barang antik, Bram. iya. Collector item. Lu juga lama-lama gue simpan nanti mahal. Emang gue pajangan. Saya juga penasaran nih. Tadi kan si Mas Pasya bilang nanti ada komunitas musik juga kan. Ada nggak sih kerja sama band kah atau musisi kah untuk ngisi soundtrack? Pasti ada soundtrack dong, nggak mungkin nggak? Ada banget. Pasti. Ini film ini disupport dengan 5 band. Keren. Iya. Banyak. Ada dari Coconutris, Solja, The Brandals, Band gede semua ini. Forgotten Yesterday, sama satu lagi Navikula dari Bali. Berarti ada yang dari lokal situ juga ya? Iya, ada lokal dari situ juga. Ya. Dan sebenarnya value-nya film ini adalah itu dia tadi, visualisasi dan eargasm. Lo akan melihat sesuatu. Kita ngelihat indahnya Indonesia dengan alunan musik dari teman-teman itu. Dan dibungkus dengan cerita yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Wih, mantap, keren itu. Nah, ini lu awas kalau besok gak ikut sama gue nonton. Bini gue bawa ntar. Biar nonton yang nih anak Vespa nih, nggak semuanya jelek, jadi keren-keren. Iya itu, sekalian merubah image kan. Image yang zaman sekarang itu. Kayak lu sendiri kan bilang, jangan anak Vespa itu yang lu lihat kan yang ekstrim, yang sebelahnya ada apartemen. Ya, ternyata nggak gitu loh. Gitu. Di dalam yang apa tadi pembukaan tentang Wonderful Indonesia dan memanjakan mata sekaligus telinga para penonton nanti, nyempilin yang ini tentang Vespa itu. Keren sih. Mudah-mudahan bisa ngerubah mindset orang-orang nanti di luar lah. Ya, tapi mindset yang jelek ya, kayak yang solidaritas itu kan bagus tuh itu. Ya, itu patut dicontoh. Jangan-jangan setelah ini bakalan lebih banyak lagi nih komunitas Vespa ya. Gara-gara nonton film ini. Bisa jadi. Soalnya kayaknya bakal lebih tertarik lagi sih sama Vespa. Yang enggak bakal bisa jadi. Lebih trending lagi nanti habis ini itu. Harga Vespa makin melambung. Iya, gara-gara banyak permintaan kan. Iya. Exactly. Ada yang nimbun Vespa. Coba minyak dong. Tapi fun fact-nya adalah memang
salah satu komunitas terbesar Vespa di dunia adalah di Indonesia. Indonesia. Oh, gitu. Ya, makanya kenapa ada Vespa World Day itu di Indonesia? Karena penggunanya banyak di sini. Dari aslinya sana ngelihat, oh ini paling gede di Indonesia nih. Udah kita bikin di situ gitu kali ya. Ya penyelenggaranya pun juga bingung sebenarnya. Makanya mereka tertariknya di situ. Kok bisa sebanyak itu di Indonesia gitu ya? Makanya mungkin tadi Mas Mario udah cerita kali ya. Iya. Satu orang bisa punya Vespa 3 gitu. Iya. Untuk koleksi ya. Itu buat koleksi. Yang di orang Italia atau di luar sana kayak 1-2 paling mentok gitu. Di sini bahkan kolektornya nggak kehitung juga. Balik ke yang tadi masalah soundtrack ya, dari band-band yang tadi udah ada 5 orang itu, 5 band itu, ada nggak yang bikin lagu khusus untuk film ini? Atau hanya pakai lagu mereka di dalam soundtrack untuk film itu? Ada nggak yang bikinin khusus? Enggak sih, tapi kita mencoba mencari sound lagu yang cocok mungkin. Oh sangat, itu dia yang sangat relate, yang sangat audio secara audionya pun juga sangat beda dan bisa, mendukung banget visualisasinya lah. Bisa gitu. Mengantarkan ke penonton lah. Maksudnya salah satu proses panjangnya itu di soundtrack sih, milih lagunya, di scoringnya. Itu yang bikin ini prosesnya lumayan lama. Justru paling makan waktu itu di situ gitu. Emang gitu sih kalau editor begitu. Ya, terakhirnya biasanya masalah lagu backsound itu susah. Karena itu dia tadi balik lagi karena kita mau mencoba menyuguhkan visual dan audio yang bisa dinikmati oleh luar biasa. Soalnya ya ini aiming dari Pinisi Creative House dan Pinisi Pictures juga untuk mendevelop teman-teman indie untuk sebagai panggung karya-karya mereka ya. Gitu sih. Rencananya aja ya. Iya. Rencananya. Gitu sih. Terakhir ya, sebelum closing nih. Masukan nasihat apalagi jangan gitu. Kalau buat yang baru mau mulai, segerakan mulai. Segerakan tuh, jangan terlalu banyak mikir, jangan tunda. Mulai aja. Jadi kalau nggak ada duitnya, nggak ada ini, gue skillnya kurang, nggak ada, mulai aja. Nggak usah keterbatasan alat, skill itu nomor sekian, nanti dari mulainya itu jadi ada proses pembelajaran gitu. Dari mulainya itu harus dimulai sama dulu. Kerjainnya pakai hati. Waduh, nanti akan sampai ke hati. Dalam tuh. Pakai hati. Dalam tuh. Kalau Bro Pasya? Kalau dari gue sih sebenarnya untuk generasi sekarang sih sebenarnya mediumnya itu udah banyak ya gitu ya. Maksudnya sosial media lah gitu lah, ya TikTok lah, YouTube mostly gitu kan. Yang baru ada. Dan yang perlu diperhatikan sih ya tinggal jangan hanya menjadi follower. Misalnya lo bikin konten ya yang lagi ini nih gitu. Makan apa terus apa gitu ya. Create sesuatu yang memang dari lo banget lah. Lo create sesuatu yang berbeda dalam arti jangan dibikin-bikin ya. Yeah. Yang lo banget ya, ini passion gue bikin yang tadi Mario bilang pakai hati dan dikonsepkan dengan baik gitu secara secara teknis. Nah itu sih jangan bikin ya, memang karena semakin banyak mediumnya jadi ya rada random lah bikinnya gitu. Tapi coba lebih difokuskan, lebih dikonsepkan, bikinnya pakai hati, lalu ya dimulai. Gitu. Harus dimulai. Ya. Jadi gue jadi ingat kuat nih gue. Jadi kuat. Jadi ide ketika tidak dilaksanakan hanya akan menjadi sekedar wacana. Ya. Terus wacana jadi apa? Ya udah wacana aja. Enggak disegera-segerakan gitu kan. Kalau cuma tinggal gue belum punya satu alat lagi ini gitu. Satu langkah besarmu dimulai dari satu langkah kecil dulu. Wah itu nih kan ini. Nggak ada kan gitu. Itu bahasa Indonesia keren. A mile journey begins with a single step. Iya kan, a mile journey begin with a single step. Akhirnya hari ini tuh kita ketemu lagi dengan orang-orang yang satu frekuensi sama. Iya. Gue nggak nyangka ternyata lu juga anak Vespa-nya. Vespa. Walaupun mendorong sampai sini. Kata Bro Pasca tadi kalau Vespa nggak dorong tuh bukan anak Vespa. Oke. Gue nggak jadi beli Vespa dah kalau gitu nggak dorong.
Beli Matic aja lu. Nggak mungkin. Oke, kita sudahi mungkin ya podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bro Pasha, terima kasih banyak Sama-sama. Bro Mario, dan tadi Sama-sama. juga ada Terima Kak kasih juga saya udah dari diundang ke sini. Semoga sukses filmnya. dari mana tadi ya? Simple Mind dan Simple Red Mind, Media. Red Media. Red Dan Media. Pinisi Pictures. Oke. Semoga karyanya bisa makin bertambah ya. Amin. 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 Kan ini Amin. baru ini kan Iya. step pertama nih. Mungkin Mungkin pertama sebagai batu di loncatan. film dokumenter ya. Benar. Kita selalu support kalau untuk kemajuan. Semoga makin Amin. besar, semakin Amin. bisa memperlihatkan keindahan Indonesia yang penting. Benar. Itu Gue dia. nunggu nih nanti Iya. apalagi yang Karena ditampilkan. satu frekuensi kita adalah kita sama-sama bergerak di bidang pariwisata. Pariwisata. Itu dia. Ngobrolnya seru banget nih, guys. Oke. Karena kita adalah satu frekuensi. Ingat, jangan lupa Jangan lupa subscribe channel YouTube Kai Wisata. Terus komen boleh di sana, boleh komen apa Like. aja, kita mau ngebahas apa aja, komen di situ. Nanti kalau puji Tuhan kalau ada kesempatan kita bakal kabulin. Terus jangan lupa dengerin kita terus di Spotify dan juga di Noise di Anchor Stock podcast. Itu ya, Anchor Stock Podcast. Oke. Oke. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ada kata-kata terakhir? Mario untuk menonton film ini? Mas Pasya? Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu lagi anak-anak Vespa semuanya. Dadah.